Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa sehat ya. Patut bersyukur karena kita masih diberikan waktu untuk bisa bertatap muka meskipun masih melalui daring gitu ya. Baik, kuliah biokimia pertanian pada pagi hari ini kita akan bahas tentang metabolisme. Kuliah ini tujuan pembelajaran khususnya yaitu nanti harapannya nih teman-teman setelah ikut kuliah ini bisa menjelaskan apa sih metabolisme itu, khususnya nanti metabolisme ada metabolisme primer, ada yang sekunder, yang memang menjadi bagian penting bagi makhluk hidup khususnya ranahnya dengan pertanian ya. Nah, kita mulai dulu dari definisi ya, definisi metabolisme. Ya, dalam sel hidup itu tiap saat itu terjadi ada berlangsung jutaan reaksi kimia ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau tidak terjadi reaksi kimia di dalam sel, maka tentu akan ada gangguan yang terjadi untuk makhluk hidup. Ya, dalam ranah ini misalkan tanaman lah ya gitu ya. Misalkan tidak berlangsung fotosintesis saja. Apa yang terjadi? Bagaimana tanaman kemudian tidak bisa menghasilkan glukosa ya dari sinar matahari dan CO2 plus air. Nah, kemudian kalau tidak ada glukosa, tanaman bagaimana untuk kemudian mengubahnya menjadi ATP untuk aktivitas tubuhnya? Ya, padahal dia butuh sekali ketika dia dalam proses pertumbuhannya kan ya, pertumbuhan dan perkembangannya ada bagian-bagian yang terus membelah selnya kan, seperti ujung akar, ujung tunas itu kan perlu sekali ya, perlu sekali energi ATP untuk kemudian bisa melangsungkan proses-proses seperti itu. Kalau kemudian reaksi kimia itu tidak terjadi ya kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi kita bersyukur ya kita masih diberikan kesempatan bahwa di tubuh kita ini berlangsung jutaan bahkan mungkin miliaran reaksi kimia. Nah, keseluruhan reaksi kimia itu disebut dengan metabolisme ya di dalam tubuh. Nah, metabolisme merupakan aktivitas sel yang betul-betul terkoordinasi. Jadi dia tidak bekerjanya itu tidak sekarapnya gitu loh. Kerjanya itu tidak pokoknya saya maunya ke sana, saya maunya ke sini ya, enggak tentu gitu ya. Tidak, mereka punya koordinasi, punya sistem step by step-nya. Siapa yang mengendalikan itu luar biasa kan ya. Jadi misalkan teman-teman aja misalkan, apa yang teman-teman bayangkan ketika teman-teman misalkan merasa lapar? Kan apa yang dirasakan? Ketika kita merasa lapar, maka perut kan kosong tuh ya. Ya, perut kosong, maka kemudian apa? Memberikan sinyal kepada perut itu kemudian Ruth, kamu lagi lapar nih, kasih tahulah orang ini gitu ya, supaya tahu bahwa dia lagi lapar. Maka perut kemudian memberikan respon. Akhirnya apa? Munculnya bunyi kruyuk 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 gitu kan ya. Wah, ketika bunyi kruyuk kruyuk kita langsung respon kan otak kita. Lapar ini. Lalu apa yang terjadi? Otak sepersekian detik melakukan sinyal lagi, mengirimkan sinyal kemana? Ya kemana misalkan ke kaki, kaki berjalan untuk mencari makanan, tangan mencari jalan untuk mengambil makanan, mulut ya kan diberikan sinyal untuk membuka mulutnya dan seterusnya sampai kemudian makanan masuk ke dalam tubuh kita. Setelah itu, setelah kenyang apa yang terjadi? Maka kemudian kasih sinyal lagi, sudah kenyang nih, jangan berlebihan. Oke, akhirnya apa? Kasih perasaan penuh di dalam perut kan. Nah, kemudian akhirnya apa? Menyetop mulut untuk makan. Tidak ada lagi pikiran bahwa saya pengen makan, ya kan otaknya. Berhenti semuanya. Nah, baru kemudian dicerna dan seterusnya. Itulah aktivitas yang betul-betul terkoordinasi. Sama dengan tanaman juga. Ketika kemudian dia ingin melakukan metabolisme, misalkan fotosintesis, apa yang kemudian harus dia lakukan?
kan fotosintesis perlu CO2. Nah, maka apa kemudian yang terjadi? CO2 yang ada di atmosfer masuk ke dalam daun, stomata daun. Jadi nanti stomata daunnya membuka. Lalu kemudian ditangkap oleh enzim. Memerintahkan enzim untuk menangkap CO2. Lalu kemudian digabungkan dengan senyawa kimia yang ada di dalam sel itu. Lalu kemudian dibuat dengan adanya ATP yang dihasilkan dari reaksi terang dan seterusnya. Nanti kemudian baru dihasilkan glukosa. Kan semua terkoordinasi. Dan ada tujuannya secara khusus ya. Seperti fotosintesis tujuannya apa sih? Fotosintesis kan tujuannya untuk apa? Mendapatkan glukosa, ya, mendapatkan fotosintat. Fotosintat itu bahan-bahan kimia ya, yang merupakan hasil atau produk dari fotosintesis. Nah, untuk apa? Ya untuk aktivitas. Jadi fotosintatnya itu kan untuk fotosintesis kan seperti C6H12O6 yaitu glukosa. Kemudian ada juga oksigen O2. C6H12O6-nya untuk apa? Ya bisa untuk dia dipakai buat ATP ya kan ya melalui reaksi namanya respirasi atau kemudian bisa dibuat menjadi pati ya sebagai karbohidrat simpanan di dalam tanaman misalkan seperti itu. Nah, itu ada tujuan khususnya gitu ya. Nah, semua mencakup berbagai kerjasama banyak sistem yang melibatkan banyak sekali enzim. Betul, banyak sekali enzim. Jadi step ini enzimnya tertentu, step ini enzimnya tertentu dan terusnya muter gitu ya. Nah, fungsi metabolisme selain dari definisi kita kemudian merujuk kepada fungsinya. Ya, apa fungsinya? Paling tidak ada 4 fungsi spesifik metabolisme. Yang pertama untuk memperoleh energi kimia dari energi matahari atau solar. Nah, atau dari degradasi senyawa-senyawa kompleks berenergi tinggi. Jadi pada organisme berfotosintesis seperti tanaman atau cyanobacteria itu kan makanan diproduksi dari proses namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan melibatkan sinar matahari. Energi sinar matahari ditangkap oleh organel yang disebut dengan kloroplas. Di situ ada klorofil, zat hijau daun. Lalu kemudian berlangsunglah reaksi CO2 ditambah air gitu kan menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Nah, bagaimana Pak yang terjadi kalau misalkan organismenya itu bukan organisme yang berfotosintesis seperti hewan, manusia, bagaimana Pak prosesnya untuk memperoleh energi kimianya? Yaitu dari degradasi senyawa-senyawa kompleks berenergi tinggi. Kita kan konsumsi makanan, kita makan sayur, makan buah, makan nasi dan seterusnya. Hewan pun sama, ya kan? Nanti di situ ada sistem pencernaan, berperan katabolisme dan seterusnya sampai kemudian didegradasi itu senyawa-senyawa kompleks yang kita konsumsi, lalu kemudian dihasilkanlah ATP energi gitu ya. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel. Nah, jadi metabolisme itu ketika kemudian dia berlangsung menghasilkan suatu produk, nah produknya itu bisa menjadi bahan dasar untuk dibuat suatu makromolekul atau molekul yang lebih besar. Saya contohkan, misalkan fotosintesis itu kan menghasilkan glukosa. Nah, glukosanya nanti itu akan menjadi bahan baku atau prekursor bagi apa? Bagi pembuatan selulosa. Selulosa itu apa Pak? Selulosa kan karbohidrat yang berperan untuk sebagai dinding sel ya. Dinding sel tanaman kan terbuat dari sebagian itu kan selulosa yang menyebabkan dia kaku gitu kan ya. Nah, itu produk-produk molekul yang dihasilkan dari metabolisme itu sebagian bisa diubah menjadi energi, sebagian digunakan untuk menjadi prekursor atau bahan dasar untuk membangun makromolekul sel yang lebih besar. Ya. Nah, yang ketiga, untuk menggabungkan unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Nah, selain kemudian bisa menjadi prekursor kecil itu, nah, itu juga bisa kemudian hasil-hasil metabolisme kemudian digunakan untuk membangun senyawa-senyawa penting, biomolekul penting yang
dibutuhkan oleh tubuh ya, oleh sel ya, misalkan protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, ya karbohidrat gitu ya, dan komponen lainnya. Jadi ini yang menjadi fungsi yang ketiga. Dan fungsi yang keempat untuk membentuk dan juga mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Jadi ketika sel-sel itu punya fungsi khusus, misalkan bagaimana sel itu berperan, misalkan ada sel misalkan untuk perannya untuk pembelahan gitu ya, terus membelah gitu kan. Ada sel kelamin yang misalkan di tanaman itu ada bunga, ada putik, ada bedang sari, itu kan fungsinya untuk reproduksi misalkan kan ya, itu kan ada fungsi-fungsi khusus kan ya. Nah disitulah perlu biomolekul tertentu yang memang akan menjadi bagian dari sel tersebut. Nah, itulah peran dari salah satu metabolisme ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Walaupun metabolisme itu melibatkan ratusan reaksi enzimatis yang berbeda-beda ya, tetapi lintasan metabolisme utama itu sebenarnya hanya jumlahnya sedikit. Yang istimewa adalah lintasan metabolik utama ini sama pada semua spesies makhluk hidup di dunia. Kok bisa demikian, Pak? Nah, saya contohkan nanti ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan misalkan glukosa itu kemudian ketika mengalami katabolisme yang terjadi, glukosa akan didegradasi, dipotong-potong menjadi ATP misalkan. Nah, itu terjadi pada hewan, pada manusia juga gitu ya. Nah, pada tumbuhan gimana, Pak? Glukosa juga sama mengalami proses pemotongan-pemotongan, dan dia juga akan glukosanya itu mengalami respirasi juga seperti pada hewan dan manusia. Caranya sama. Jadi dia terjadinya di mana, Pak? Glukosa kemudian mengalami pemotongan yang mengalami namanya nanti ada glikolisis, siklus Krebs. Kalau glikolisis itu di sitoplasma, kalau siklus Krebs ada di matriks bagian dalam mitokondria, lalu kemudian ada namanya transfer elektron yang akhirnya digunakan untuk menghasilkan ATP, itu adanya di membran bagian dalam mitokondria. Itu kan semua lintasannya sama, baik itu di tanaman, itu di hewan, ataupun di manusia ya. Jadi itu sangat menarik menurut saya, dan tentu kita menjadi sangat patut bersyukur karena memang ketika punya lintasan yang sama, artinya kita tidak bisa sombong nih, ternyata kamu sama dong dengan semut, ya kan? Lintasan metabolismenya, glukosanya sama, diubah kemudian menjadi ATP, prosesnya menyerupai, kemudian sama dengan tanaman, apa yang kita harus sombongkan kan gitu. Jadi ini filosofinya, jadi belajar biokimia itu juga bisa belajar tentang agama dan seterusnya. Oke, ya itu hanya intermezzo ya. Baik. Ini adalah penggolongan makhluk hidup berdasarkan bentuk energi yang diperlukan dari lingkungannya. Ada kelompok tumbuhan atau tanaman yang disebut autotrof fotosintetik. Teman-teman tahu bedanya ya antara tanaman dengan tumbuhan? Apa bedanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang bedanya tanaman dengan tumbuhan? Yo, siapa yang mau bantu saya? Oh, jangan malu-malu. Kalau ini Pak, kalau tumbuhan tidak sengaja diperbanyak Pak. Tumbuhan tidak sengaja diperbanyak. Oke, jadi tanaman apa? Yang tumbuh dan berkembangnya itu banyak campur tangannya manusia Pak dalam proses budidayanya. Betul, mantap ya. Jadi pengertiannya sudah bagus ya, sudah benar. Jadi bedanya tumbuhan dan tanaman, kalau tanaman itu memang sengaja manusia ingin membudidayakannya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Ya, kalau tumbuhan ya tidak dibudidayakan, ya dia liar aja, ya dia memang sesuatu yang hidup dimanapun gitu ya. Maka kalau kita sebut tanaman berarti artinya ada di situ jenis-jenis yang memang dibudidayakan secara khusus untuk tujuan manusia kan gitu
ya, betul ya. Jadi kembali lagi bahwa tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan itu merupakan organisme autotrof fotosintetik. Organisme ini apa? Yaitu organisme yang dapat menggunakan karbon dioksida dari atmosfer sebagai sumber satu-satunya karbon ya untuk membangun macam-macam biomolekul ya. Jadi kalau kata kuncinya itu fotosintetik, autotrof fotosintetik. Nah, fotosintetik artinya dia bisa berfotosintesis ya. Jadi semua tanaman itu hampir semua tanaman bisa melakukan ini ya, kecuali tanaman yang tidak punya klorofil barangkali ya. Ini mungkin ada beberapa jenis tanaman yang sumber nutrisinya mungkin ya, tapi saya belum menemukan contoh yang detailnya ya. Kalau saya punya tanaman karnivora itu dia memang sumber nutrisinya dari hewan-hewan yang dia tangkap. Meskipun sebenarnya sejatinya dia karena warnanya ada hijau daun dan agak ada pigmennya, saya pikir dia juga berfotosintesis ya. Baik, manusia, hewan dan organisme heterotrof lainnya justru berbeda dengan organisme autotrof. Kalau hewan, manusia dan organisme yang heterotrof lainnya itu untuk kebutuhan karbonnya itu justru didapatkan dari bagaimana dia memakan dari sumber-sumber tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi sumber karbonnya itu dia sangat bergantung kepada organisme autotrof fotosintetik. Jadi kalau organisme autotrof fotosintetik ya dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan fotosintesis. Tapi kalau heterotrof, contohnya manusia, hewan itu tidak bisa, dia harus ada konsumsi makanan sendiri gitu ya dari luar. Dia konsumsi kan ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya dan seterusnya. Nah, dari sudut pandang biokimia, petani atau siapapun yang peduli untuk tetap eksisnya pertanian sebagai penyedia pangan dan pakan merupakan profesi yang tentu sangat mulia. Nah, tanpa adanya pangan, pakan, semua organisme heterotrof seperti kita nih, manusia dan hewan, tidak akan bisa bertahan hidup ya. Nah, ini jadi kita betul-betul sangat berterima kasih kepada organisme-organisme autotrof fotosintetik ya. Jadi teman-teman harus merawat nih tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman ya. Syukur-syukur di rumahnya ini belajar untuk menanam lah ya, entah pakai polybag atau apalah gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita kembali ke metabolisme. Aktivitas metabolisme merupakan lintasan reaksi-reaksi yang saling bertahap dan berurutan. Setiap jenis reaksi itu dikatalisis oleh enzim yang spesifik, sehingga kemudian dia bisa berjalan secara bertahap, melibatkan banyak enzim atau multi enzim. Nah, hampir semua lintasan metabolisme itu sifatnya linear ya, linear. Artinya dia lurus saja gitu ya. Tetapi ada beberapa yang siklik, seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, ini ada yang lintasannya adalah linear. Jadi ketika suatu senyawa A diubah menjadi B oleh peran katalisasi dari enzim 1 misalkan, kemudian B menjadi C oleh enzim 2, C menjadi D oleh enzim 3, dan seterusnya sampai menjadi E. Nah, ini adalah produk akhir gitu ya, misalnya ini produk akhir. Jadi ketika A ingin menjadi produk akhir E, dia perlu step-step yang cukup banyak. Nah, stepnya cukup banyak. Seperti kita ingin menjadi sarjana, pasti teman-teman harus menjalani step-stepnya kan ya. Pertama harus semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5 gitu ya. Nah, semester 5 sudah mulai, kemudian ada PKL, ada KKN ya kan. Semester 6 sudah mulai penelitian. Semester 7 sudah mulai sidang gitu kan. Nah, itu sampai kemudian wisuda ya. Jadi perlu ada step-stepnya, tidak bisa langsung masuk baru sehari langsung di wisuda. Ya, waktu itu ada ya, pernah ya. Jadi heboh juga, sempat heboh gitu ya. Ya bagaimana kemudian kuliahnya nggak jelas, tahu-tahu dapat wisuda gitu. Itu universitas abal-abal gitu ya. Ada juga yang mungkin seperti itu. Ya. Tapi tidak ideal kan, nah tidak dapat ilmunya. Baik, nah, kenapa harus step-step? Karena memang proses. Jadi tahapan 1 menjadi tahapan B itu prosesnya mungkin lebih sederhana. B, C semakin kompleks, C menjadi D semakin kompleks dan seterusnya. Semakin tinggi tingkatannya dia semakin kompleks ya.
Jadi tidak bisa kembali dari A menjadi E. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau kemudian anak kecil yang baru lahir kita langsung suapin misalkan kan jengkol ya kan, repot urusannya ya kan. Nah, pasti ASI dulu, air susu ibu ya kan gitu. Ada step-stepnya. Baik, ini adalah yang lintasan lurus. Ada juga lintasan yang sifatnya siklik. Nanti bisa teman-teman temui misalkan siklus Krebs itu kan ya. Siklus Krebs itu kan bersiklus, atau kalau di fotosintesis itu reaksi gelap ya, Kelvin reaction atau siklus Kelvin itu juga sistemnya siklus. Jadi bagaimana A kemudian ingin menjadi B, itu ada reaksi E1 mengubah E menjadi B digabung dengan A gitu ya, dan seterusnya sampai kemudian dihasilkan produk F. Nah, nanti dia akan ketika F dihasilkan, dia dihasilkan juga produk G-nya sebagai produk yang memang akan digenerasi kemudian untuk digunakan lebih lanjut di recycle. Jadi proses recycle itu sebenarnya meniru dari proses di dalam tubuh ya. Dalam tubuh itu ketika sesuatu itu tidak baik, sudah aus gitu, misalkan organel-organel sudah rusak, itu akan dimetabolisme ulang, didegradasi, kemudian dibuat menjadi bahan-bahan kecilnya, prekursornya, lalu dibuat ulang lagi untuk makromolekul. Baik, pada setiap tahap reaksi terjadi perubahan kimia yang spesifik. Biasanya ada reaksi penarikan, pemindahan, penambahan, atau penggantian suatu atom atau molekul ya, dari gugus fungsional spesifiknya itu ya. Nah, pada bagian lintas metabolik yang sebelumnya itu A merupakan substrat ya, E pada yang linear dan F pada yang siklik merupakan produk akhir metabolik yang disebut dengan metabolit. Jadi ada istilah yang disebut dengan metabolit. Metabolit itu adalah produk akhir atau hasil dari metabolisme. Ya. Contoh yang tadi itu ada E dan F ya. Sementara B, C, D, dan E itu disebut dengan metabolit antara, karena tahap reaksi dan substratnya itu betul-betul melalui reaksi dari metabolisme antara. Jadi dari awal sebelum berlangsung kemudian berakhir sampai menjadi produk akhir atau metabolit, itu ada jalur antara, itu dihasilkan bahan-bahan yang menjadi metabolit antara. Oke, metabolisme kita kenal ada dua istilah ya. Ada yang disebut dengan katabolisme dan anabolisme. Ini suka keliru-liru biasanya, ketukar-tukar istilah ini. Kalau teman-teman ketukar-tukar, pahami saja satu, yang satunya kebalikannya, gitu aja ya, mudahnya gitu. Ya. Gimana Pak? Nah, misalkan saya contohkan katabolisme. Nah, dia merupakan reaksi metabolisme yang sifatnya adalah menguraikan, memecah, memotong, dan seterusnya. Intinya apa? Bagaimana senyawa-senyawa kompleks, ya, senyawa-senyawa kompleks yang makro, yang besar, itu kemudian kayak dicacah-cacah ya mungkin ya, dipotong-potong menjadi senyawa-senyawa kecil yang lebih sederhana, lalu dia akan melepaskan energi, ya, energi bebas ya. Dan energi bebasnya itu biasanya disimpan dalam bentuk ikatan kimia yang disebut dengan molekul ATP nanti. Nah, jadi katabolisme itu proses ibaratnya dari besar menjadi kecil, dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana, dipotong-potong, dipecah-pecah, diurai-urai. Nah, itu pahamnya di satu itu. Anabolismenya bagaimana Pak? Anabolisme kebalikannya. Berarti anabolisme apa? Proses penyusunan dari molekul kecil-kecil, senyawa sederhana, kemudian disusun, disambung sampai menjadi makromolekul atau molekul besar atau molekul kompleks. Biasanya membutuhkan energi ATP ya gitu. Nah, ini adalah senyawa yang memang biasanya dihasilkan dari metabolisme, khususnya adalah katabolisme atau ATP ya. Jadi senyawa berenergi tinggi yang memang dia ada ikatan kimia di situ yang ketika dia lepas menghasilkan energi yang tinggi bisa digunakan untuk aktivitasnya. Ini adalah definisi dari anabolisme ya. Jadi katabolisme dan anabolisme itu suatu reaksi metabolisme. Jadi metabolisme itu ada dua, ada katabolisme, ada anabolisme. Jadi jangan bingung ya.
Metabolisme bisa disebut dengan reaksi pembentukan, biosintesis, karena memang dia perannya adalah bagaimana kemudian molekul-molekul besar disusun dari molekul-molekul kecil. Nah, lintasan atau jalur katabolik mengarah pada terbentuknya sedikit macam produk akhir, sedangkan jalur anabolik mengarah pada terbentuknya banyak macam produk. Ya. Nah, ini saya contohkan adalah hubungan antara energi yang ada di lintasan katabolik dengan lintasan anabolik. Ya. Nah, kita perhatikan di sebelah kiri, ini adalah jenis metabolisme yang disebut dengan katabolisme. Ingat bahwa katabolisme itu kan apa tadi? Bahwa molekul-molekul kompleks, molekul-molekul yang besar, ya itu akan mengalami proses yang disebut dengan pemutusan ataukah pemotongan atau degradasi, ya. Contohnya ini adalah karbohidrat, lipid, protein, dia mengalami katabolisme. Dihasilkanlah produk akhir yang kecil-kecil yang lebih sederhana, itu CO2, H2O dan NH3 misalkan seperti itu kalau misalkan protein. Nah, karbohidrat, lipid, protein itu adalah makromolekul yang dia menyimpan banyak energi. Jadi ketika dia dipotong, dia akan menghasilkan energi bebas disimpan dalam bentuk ATP. Nah, sementara produk akhirnya itu miskin energi, yaitu CO2, H2O, amonia, ini miskin energi. Nah, melalui proses katabolisme akan dihasilkan suatu energi kimia yang disimpan dalam bentuk ATP ataupun NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang kemudian digunakan untuk proses anabolisme. Oke, jadi sebenarnya terkait sekali ya, hubungannya baik-baik saja dan sangat bersahabat di sini ya kan. Katabolisme menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH dibutuhkan dalam proses penyusunan molekul-molekul sederhana atau prekursor-prekursor seperti asam amino, gula, asam lemak, basa nitrogen itu menjadi apa? Menjadi makromolekul yang lebih kompleks, yang lebih besar seperti protein, polisakarida, lipid, asam nukleat. Nah, proses penyusunan ini memerlukan energi, yaitu berasal dari ATP dan NADPH yang diperoleh dari proses katabolisme. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau tidak terjadi hubungan di sini, apa yang terjadi? Kalau memang ini nggak ada hubungan gitu ya, misalkan kita tetanggaan tapi nggak saling sapa, nggak saling kirim-kirim makanan, nggak saling salam, dan seterusnya, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa hidup kemudian betul-betul kemudian survive ya, mungkin barangkali kan seperti itu. Kita kan makhluk sosial, karena memang sistem di dalam tubuh kita memang seperti itu. Jadi sistem dari tubuh kita bisa belajar di sistem yang paling kecil pun di dalam sel itu ada reaksi metabolisme itu saling keterkaitan, ada saling hubungan gitu ya, saling hubungan. Jadi anabolisme tidak akan bisa berlangsung kalau katabolisme tidak berlangsung. Katabolisme tidak akan bisa berlangsung kalau anabolisme tidak berlangsung. Kok bisa begitu, Pak? Kalau anabolisme tidak berlangsung karena katabolisme tidak berlangsung, oke lah. Karena anabolisme butuh ATP dan NADPH. Tapi bagaimana Pak? Kok bisa katabolisme tidak berlangsung kalau anabolisme tidak berlangsung? Ya kan teman-teman pasti ingat, semua reaksi biokimia di dalam sel itu terjadi ketika dibutuhkan. ATP, NADPH itu dihasilkan oleh proses katabolisme ketika dia dibutuhkan. Kapan pada saat dibutuhkan? Ketika digunakan pada anabolisme. Jadi kalau anabolisme tidak ada, bayangkan ATP-nya dibutuhkan atau tidak, akan dipakai apa enggak nanti NADPH-nya? Tidak kan? Kalau tidak dipakai, ya katabolisme tidak akan bisa berlangsung. Males saya, nggak mau. Buat apa saya menghasilkan ATP? ATP-nya jadi tidak dipakai, tidak digunakan, ya NADPH-nya juga tidak pakai dan seterusnya. Jadi ini sangat erat kaitannya itu ya. Baik, terakhir kuliah terkait dengan metabolisme pendahuluan ini adalah bagaimana katabolisme dan anabolisme itu lajunya itu diatur. Jadi diatur, ada yang pengaturannya itu secara paralel, ada pengaturannya nanti secara jalur yang ada yang identik ya, ada paralel itu jadi ada dua jalur yang punya enzim yang
perannya berbeda. Kita lihat. Nah ini contohnya. Sebelah kiri ini jalur paralel. Sebelah kanan adalah jalur identik. Suatu bahan baku A menjadi B oleh katalisis enzim E1. B menjadi C oleh enzim E2. Dan seterusnya sampai menjadi P, produk. Ya. Lalu produk kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan K oleh enzim E6 dan seterusnya sampai kemudian menjadi N. N-nya dipakai untuk A. Nah, ini adalah jalur katabolik dan ini jalur anabolik. Jadi antara jalur katabolik dengan jalur anabolik bisa berlangsung secara paralel. Jadi A bisa langsung sendiri menghasilkan P, kemudian P kemudian digunakan menjadi N dan seterusnya sampai kemudian dipakai prekursor dari A. Nah, ini adalah mekanisme yang kemudian diatur, di mana diaturnya, Pak? Biasanya tahap pengatur adalah enzim yang pertama. Enzim yang pertama diatur oleh produk. Nah, di sini lihat yang merah ini, itu adalah reaksi pertama kan, enzim pertama, metabolisme A menjadi B. Nah, inilah akan diatur ketika kemudian produk sudah dihasilkan di sini, dan produk ini belum kemudian dimanfaatkan untuk proses anabolisme, misalkan belum diubah ke sini, maka produk ini akan memberikan sinyal, hai enzim pertama, stop. Kamu jangan melakukan reaksi dulu A menjadi B ya, cukup dulu, karena P belum dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi produk itu bisa mengatur metabolisme enzim yang dilakukan biasanya enzim yang pertama. Ada yang disebut dengan feedback, ya, feedback inhibition ataupun pengaturan yang dilaksanakan atau dilakukan sebagai feedback, ya, karena memang produk yang dihasilkan ternyata belum dimanfaatkan. Begitu pula ketika jalur anabolisme berlangsung, yang diatur adalah enzim yang pertama ini. Ini kan jalur katabolisme nih, jadi enzim yang pertama kan yang ini. Sedangkan jalur anabolisme enzim yang pertama yang ini tentu ya. Karena ini kan sebagai prekursor untuk anabolisme ke sini kan, berubah ke sini kan. Nah, ini enzim yang pertama. Jadi enzim pertama ini diatur oleh siapa? Oleh ini dong. Ya, oleh produk ini. Jadi dia produk ini memberikan sinyal, "Hey, kamu tolong gitu ya, bekerja dengan baik. Karena saya udah butuh nih banyak nih. Saya udah nggak ada nih." Akhirnya dia produksi enzimnya, kemudian mengkatalisis P diubah menjadi K dan seterusnya. Itu pengaturan. Jadi pengaturannya sangat menarik, seperti saya gambarkan tadi, orang lapar gitu kan, ada diatur dengan bunyi keroncongan, kemudian ketika dia kenyang nanti akan memberikan sinyal bahwa kita sudah cukup makan. Ya, stop. Tangan, mulut, mata dan seterusnya stop ya. Kamu jangan sampai masih saja ganyem gitu ya, masih saja ngambil makanan gitu kan. Itu kan akan memberhentikan proses metabolisme. Kemudian untuk jalur identik ya, jalur identik umumnya misalkan bisa jadi A itu menjadi B, B menjadi C, D, E. Ini bisa berlangsung dan ternyata memungkinkan sekali itu bisa reversible, artinya bolak-balik. Di sini sistemnya bolak-balik. Jadi B itu bisa menjadi C, C pun bisa menjadi B, atau C bisa menjadi D, D pun bisa menjadi C. Pak, bagaimana Pak realnya? Nanti realnya ada reaksi-reaksi kimianya yang teman-teman. Ini kan hanya skema ya, hanya skema. Nah, tahap yang diatur mana? Tahap yang diatur adalah ini, proses A menjadi B. Di enzimnya itu yang diatur. Jadi kalau kemudian produknya ini kemudian masih banyak, maka dia akan memberikan sinyal ke sini. Ke enzim E, kamu sudah ya, jangan bekerja lagi. Stop dulu, karena P-nya masih banyak. Tapi kalau P-nya sudah habis, enzim E1, kamu harus bekerja ya, karena P udah nggak ada nih. Kita butuh lagi, maka A diproses menjadi B, dan seterusnya. Oke, baik. Itu terkait dengan pengaturan, ya, pengaturan metabolisme. Nah, ini hanya sekilas tentang bagaimana definisi metabolisme, ada yang dikaitkan dengan karakteristik
utama pentingnya suatu metabolisme dibanding yang lain. Ada yang disebut dengan metabolisme primer dan sekunder. Sama dengan kita ya, kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder kan beda ya. Yang primer itu berarti utama kan ya. Utama itu artinya apa? Kalau kita tidak penuhi, maka bisa jadi organisme itu menjadi mati kan ya. Tidak akan bisa survive. Ya, contohnya itu polisakarida, protein, lipid, atau asam nukleat itu menjadi penyusun utama dari jasad hidup. Nah, dia disebut dengan metabolit primer, hasil dari metabolisme primer. Jadi proses yang menghasilkan metabolit primer itu disebut dengan metabolisme primer. Jadi metabolisme itu kan berarti prosesnya ya kan ya. Kalau metabolit itu berarti produknya. Jadi metabolit primer itu sebagai hasil dari metabolisme primer. Nah, proses metabolisme primer itu sangat penting bagi organisme. Kalau kemudian dia tidak berjalan, maka organisme itu bisa mati. Ya. Nah, metabolisme primer di semua organisme itu sama, meskipun sangat berbeda genetiknya. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, metabolisme misalkan glukosa menjadi ATP itu sama untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan itu sama. Ya, dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian disebut dengan metabolisme sekunder, Pak? Ya kebalikannya ya, kalau metabolisme sekunder berarti proses apa? Metabolisme yang memang penting, tetapi dia bukan fungsi utamanya. Ya. Jadi tanpa adanya metabolisme sekunder pun organisme itu masih bisa hidup. Saya contohkan misalkan tanaman pada kondisi dia mengalami stres, sekaman, misalkan kena hama ya, kena hama dan penyakit, maka dia akan menghasilkan metabolit sekunder atau produk metabolisme sekunder. Contohnya misalkan kelompok alkaloid. Untuk apa? Untuk dia bertahan. Untuk dia kemudian sistem imunnya itu bekerja untuk melawan serangan dari hama. Manusia juga sama, kan ya, manusia dan hewan juga sama. Atau akan menjalani seperti itu ketika ada kondisi-kondisi yang tercekam. Nah, itu disebut dengan metabolit sekunder ya. Ini contohnya sini ada pigmen, kamfer, morfin dan seterusnya. Termasuk dengan disebut dengan tadi alkaloid dan seterusnya. Nah, itu hasil dari metabolisme sekunder. Nah, kalau teman-teman gambarkan ini hubungan metabolisme primer dan sekunder ini bisa di sini dilihat ya. Jadi ini kita perhatikan di bagian kiri, ini ada metabolisme produk-produk metabolit primer. Kemudian ada metabolisme sentral, jadi dari glukosa bisa diubah menjadi polisakarida. Ada glukosa bisa diubah menjadi pentosa, tetrosa. Kemudian di sini ada asam amino bisa diubah menjadi protein. Kemudian di sini ada asam asetat bisa menjadi lemak. Nah, ini kan yang utama ya. Tetapi ada metabolisme sekunder. Jadi ketika kondisi-kondisi tertentu baru bisa dihasilkan. Bukan menjadi esensial, tapi memang dia penting untuk pertahanan biasanya seperti itu. Misalkan contohnya adalah glikosida, fenilpropanoid, alkaloid, flavonoid itu dihasilkan dari poliketida. Ya, atau terpenoid ini biasanya pada tanaman itu perannya untuk pertahanan ya terhadap serangan hama ataupun stres kalau kondisi misalkan ada cekaman-cekaman kekeringan gitu ya, itu juga akan dihasilkan ya metabolis sekunder. Oke, itu yang kaitannya dengan metabolisme. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan ya. Mas Cesar, ya silakan Mas Cesar. Baik Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Cesar Gilang Permana dengan NIM A1D021038. Tadi di slide PPT Bapak kan ada lintasan metabolik linear sama lintasan metabolik sirkuler ya Pak. Kalau kan di siklus Krebs itu terjadi pada siklus Krebs itu kan bentuknya metabolik sirkuler juga ya Pak. Itu kan umumnya terjadi pada saat proses sistem transport elektron pada respirasi aerob karbohidrat. Kemudian yang kedua itu kan siklus Kelvin. Siklus Kelvin ini kan pada reaksi gelap,
fotosintesis. Tapi itu sama-sama bentuknya metabolik sirkuler, Pak. Apakah itu dua-duanya termasuk metabolik sirkuler atau kata Bapak tadi hanya siklus Kelvin mungkin pada reaksi gelap. Lalu untuk contoh yang lintasan metabolik linear itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Cesar. Betul ya tadi yang disampaikan Mas Cesar. Jadi lintasan metabolik itu ada yang primer, ada yang siklik atau sirkuler. Nah, tadi sudah benar disampaikan Mas Cesar, contoh metabolik lintasan metabolik sirkuler itu siklus Krebs. Siklus Krebs itu ada di matriks mitokondria terjadinya. Jadi ketika glukosa mengalami respirasi aerob atau respirasi yang memerlukan oksigen, maka glukosa itu akan dipecah menjadi senyawa kecil ya sampai kemudian menjadi asam pirufat. Nah, dari glukosa menjadi asam pirufat itu reaksi metabolisme linear. Itu sekaligus menjawab ya. Jadi glukosa menjadi glukosa 6P, menjadi diseraldehid 3 fosfat, dihidroksiaseton fosfat itu sampai kemudian menghasilkan asam pirufat itu linear. Itu terjadi di sitoplasma. Lalu kemudian sampai menjadi asetil-CoA, menjadi proses dekarboksilasi, sampai kemudian asetil-CoA-nya masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, dia masuk ke dalam siklus Krebs di dalam matriks mitokondria di situ kan. Nah, dari asetil-CoA menjadi sitrat, kemudian menjadi isositrat dan seterusnya sampai muter-muter terus kan. Nah, itu betul itu contoh dari sirkuler ya. Izin bertanya, Pak. Mbak Ayu dulu nih ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Azkiah dengan NIM A1D02127. ATP itu merupakan molekul berenergi tinggi yang berupa ikatan 3 molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Apakah hanya ATP yang digunakan sebagai energi ketika metabolisme dan bagaimanakah ATP dapat menghasilkan energi untuk melakukan metabolisme? Terima kasih. Wih, luar biasa nih pertanyaannya banyak ya. Satu mahasiswa pertanyaannya lebih dari satu kan menarik, tinggal muat dosennya ya kan. Baik, Mbak Putri bisa menjawab saya, bantulah Mbak Putri ini saya ngos-ngosan nih Mbak Putri. Ini jawab terus gitu kan. Baik, nantilah Mbak Putri lagi menyiapkan, nanti Mbak Putri barangkali WA sebentar lagi ke saya, Pak ini jawabannya gitu ya. Baik, saya coba jawab pertanyaan dari Mbak Ayu ya. Pak, ATP itu senyawa kimia berenergi tinggi, adenosin trifosfat, gabungan dari adenosin dan 3 fosfat. Kenapa dia disebut dengan energi tinggi? Karena ada ikatan trifosfatnya itu sebenarnya. Jadi antara fosfat dengan satu dengan yang lain kan ada fosfatnya kan 3 ya. Nah, di ikatan fosfat yang kedua dengan yang ketiga, kalau dia terputus itu energinya sangat tinggi. Kenapa bisa energinya sangat tinggi? Jadi di situ ada fosfatnya itu kan ada oksigen, ada P, ada fosfor, ada oksigen, ada elektron yang banyak di situ. Nah, di nasi dasar kimia itu, nah, di situ nanti bisa teman-teman cari tahu lebih lanjut ya. Jadi ada penyimpanan energi yang di situ, ketika itu diputus, lepaslah energi. Ketika ada fosfat satu diputus, jadi fosfat inorganik gitu ya, dan menjadi adenosin difosfat. Jadi ATP diputus P-nya satu menjadi ADP dan fosfat inorganik gitu kan. Nah, pada saat prosesnya itulah kemudian bisa digunakan sebagai pendorong ya, sebagai tenaga untuk berlangsungnya proses metabolisme. Yaitu tadi kita sebutkan proses anabolisme gitu ya, kan membutuhkan ATP. Pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak Pak sumber lain selain ATP untuk proses metabolisme? Nah, kalau sumber elektron ada, yaitu dari NADPH, itu dari reduksinya NADPH itu atau NADPH2, NADPH ya betul, NADPH atau NADH itu ada juga, itu sumber elektron. Tapi kalau sumber energi tingginya hanya dari ATP. Jadi kalau ATP-nya tidak ada, ya produksi dulu.
maka tubuh akan bisa akan memproduksi karena memang dibutuhkan kan ATP-nya ya. Itu ya. Nah, itu ya Mbak Ayu ya. Barangkali Mbak Ayu, Pak, saya maulah Pak membuat satu senyawa energi tinggi juga gitu ya untuk saingan dengan ATP ya, monggo saja ya. Saya barangkali ya sependek pengetahuan saya seperti itu. Jadi ATP menjadi sumber utama untuk energi tinggi. Baik itu ya Mbak Ayu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini siapa ini? Ulinuha dan Gani. Coba Ulinuha dulu ya, Pak Ulinuha. Ya Pak, terima kasih Pak. Nama saya Ulinuha Aditya Wahda, NIM A1D021046. Laki toh Ulinuha, ya. Pak, saya laki-laki Pak. Ini sebenarnya agak melenceng Pak pertanyaannya, tapi tadi Bapak agak sedikit nyinggung soal tanaman karnivora Pak. Kan Bapak bilang juga kalau tanaman karnivora itu berfotosintesis ya Pak. Kan banyak ya Pak tanaman yang cuma berfotosintesis itu udah bisa hidup, bisa tumbuh lah. Dan nah pertanyaannya kenapa tanaman karnivora ini udah punya klorofil, bisa berfotosintesis, tapi tetap butuh nutrisi dari konsumsi serangga misalnya Pak. Kayak Venus flytrap kan dia serangga ya Pak. Nah apakah itu karena mungkin dari asal wilayah mereka yang kurang cocok buat tumbuh, kayak nutrisi dari tanahnya dia nggak dapet atau gimana sehingga dia jadi beradaptasi dan berevolusi menjadi tanaman karnivora. Dan kalau jawabannya iya Pak, apakah bisa kita solusiin, kita kasih ide, kita taruh dia di tanah yang subur, yang banyak zat haranya, kita kasih mungkin pupuk yang bagus, kita rawat dengan benar Pak, sehingga dia tidak usah mengkonsumsi serangga lagi Pak. Gitu Pak pertanyaan. Oh gitu ya. Menarik ini pertanyaan dari Mas Ulinuha nih. Ini real ya, fakta kondisi di lingkungan. Jadi saya punya juga ya koleksi tanaman karnivora, ada kantong semar, ada Venus flytrap gitu. Saya senang sekali gitu kan. Kenapa? Karena Venus flytrap tuh saya gambarnya kalau di kartun itu ya yang gini kan ya pluk gitu ya. Nah, saya senang tuh kalau pas lagi gini kasih lalat gitu kan. Atau ditup gitu kan, enak lihatnya kan. Apalagi anak saya itu senang banget gitu kan. Nah, baik, pertanyaannya menarik. Pak, ketika tanaman karnivora itu kan dia juga kalau saya sih ya saya melihatnya dia juga bisa berfotosintesis karena dia punya hijau daun gitu ya. Nah, kenapa dia bisa berfotosintesis tapi kok dia perlu juga menangkap serangga? Awalnya sebenarnya tanaman karnivora itu sebagai tanaman yang beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Dalam kondisi lahan tanahnya yang miskin. Ya, unsur haranya tidak ada. Atau minim lah ya. Ingat, teman-teman harus ingat. Fotosintesis itu adalah proses untuk memproduksi glukosa dari CO2 dan H2O. Perlu dicatat ya, bahwa fotosintesis itu memproduksi glukosa dan oksigen dari CO2 dan H2O. Dia butuh namanya klorofil, butuh sinar matahari. Kalau sudah terpenuhi, apakah bisa berlangsung? Bisa. Bisa. Tetapi ada faktor-faktor pendukung untuk proses fotosintesis. Apa Pak? Contoh, enzim. Fotosintesis perlu enzim nggak? Perlu. Perlu kan ya? Perlu. Nah, enzimnya dari mana Pak? Enzim dihasilkan dari mana? Enzim kan protein. Dari mana? Dari asam-asam amino. Asam-asam aminonya dari mana? Sumber N-nya dari mana? Dari unsur-unsur hara yang diambil dari tanah. Ya. Unsur misalkan, itu contoh misalkan enzim. Sumber N-nya diambil dari tanah. Tanaman makanya kita harus beri pupuk N misalkan. Untuk apa sih? Untuk tumbuh dia. Hubungannya apa Pak? Bukannya tanaman bisa berfotosintesis. Kalau bisa berfotosintesis bisa berarti dia bisa makan dong Pak. Ngapain saya kasih pupuk N? Nah, kan menarik ya. Tanaman bisa berfotosintesis, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, tapi kenapa harus saya kasih pupuk Pak? Buang-buang Pak uang saya. Kasih pupuk urea, pupuk N. Tidak ada yang buang. Pupuknya sebagai sumber N-nya. Sumber N itu akan dimanfaatkan untuk
biosintesis komponen-komponen penting yang mendukung fotosintesis, seperti enzim dan seterusnya. Pupuk P yang ada di tanah itu juga diperlukan sebagai yang disebut NPK, itu kan hara esensial yang diperlukan. Itu harus ada. P untuk apa? Untuk biosintesis asam nukleat misalkan, fosfat. ATP, adenosin trifosfat, P-nya dari mana? Fosfatnya. Kan dari P yang kita kasih asupan. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kalau tanaman karnivora itu kemudian lingkungannya itu miskin haraknya, bagaimana dia bisa bertahan? Kalau dari fotosintesis oke lah, dia bisa menghasilkan glukosa. Tapi komponen fotosintesis kan banyak. Perlu dia N, perlu dia P, perlu dia enzim, perlu dia macam-macam ya kan. Dia juga perlu klorofil kan, fotosintesis. Karena terjadinya fotosintesis kan ada di pigmen namanya klorofil. Klorofil itu kan ada unsur Mg-nya di dalamnya, magnesium. Ada kemudian N-nya, ada O-nya yang diperlukan untuk sintesis klorofil. Dari mana? Dari unsur hara yang didapatkan dari tanah. Nah, kalau kemudian tanaman karnivora tidak mendapatkan itu dari tanah, dia akan beradaptasi. Dia akan beradaptasi dengan cara misalkan kantong semar membentuk kantong. Di situ ketika ada serangga masuk, akan ada sistem enzim yang ada di dalam kantongnya itu, yang kemudian mendegradasi hewan itu, menyerap unsur-unsur haraknya. P-nya, N-nya, seterusnya diserap untuk mendukung proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan ya. Oke. Pertanyaannya berikutnya dilanjut, Pak, kalau misalkan saya mau menghidupkan tanaman karnivora itu ke media yang saya kasih nutrisi yang banyak. Bagaimana Pak? Apa yang terjadi? Ya terjadi ya mungkin dia akan hidup, tapi tidak akan membentuk kantong saya yakin. Kalau kantong semar. Kalau coba saja, kantong semar ditumbuhkan di dalam media yang kemudian ada pupuknya seterusnya. Lalu kemudian dia akan beradaptasi dia. Dia akan menyesuaikan diri. Kantongnya akan mulai mengecil dan mungkin akan tidak ada lagi. Tapi kan orang kan senangnya kan karena ada kantongnya. Ya kan? Coba fans Flytrap juga senangnya kan karena kalau ada gininya. Kalau nggak ada gininya, buat apa? Ya, berarti saya kan senang karena ada proses penangkapan itu. Nah, gitu ya. Jadi serangga-serangga yang ditangkap oleh tanaman predator, tanaman karnivora, itu perannya adalah diambil nutrisinya, unsur-unsur haraknya. Ya, diambil lalu kemudian digunakan untuk menyusun komponen-komponen sel yang berperan di dalam mendukung proses fotosintesis, yang mendukung proses pengubahan CO2 dan H2O menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Itu ya Mas Ulinuha ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mas Ulinuha punya koleksi tanaman karnivora? Belum Pak, tapi saya agak tertarik sama Venus flytrap Pak. Oh gitu ya. Saya dulu punya ada beberapa ya. Tetapi anak saya ini kreatif, inovatif ya. Jadi tanaman karnivora dia belum saya kasih minum air gitu ya, akhirnya dia kasih cairan. Anak 2 tahun kasih minyak kayu putih ya kan, tanaman karnivoranya ya. Aduh, itu bukan dikasih minuman, jadi kebakar ya kan. Tanaman karnivora saya jadi almarhum 1 ya, yang Venus flytrap ya tinggal 1. Ya sudahlah, itu namanya anak-anak kecil ya. Baik, itu jawaban saya dari saya Mbak Mas Ulinuha ya. Ada lagi Mas Gani tadi sebelum ke yang lain? Saya ingin bertanya Pak, seperti yang tadi Ayu tanyakan kan, ATP kan besar kan, dan Bapak menyampaikan ada juga jika komponen fosfatnya itu dipotong 1. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa fosfat apabila rantainya itu dipotong 1 itu akan menjadi lebih besar. Nah, apakah bisa proses metabolisme menggunakan AMP atau ADP, Pak? Terima kasih.
Baik, makasih ya. Jadi tadi sebutkan Pak proses metabolisme khususnya anabolisme ya kan butuh ATP. Nah ATP-nya itu kan adenosin trifosfat. Bisa nggak Pak misalkan dari adenosin monofosfat, kemudian ataupun dari adenosin difosfat? Sependek pengetahuan saya belum dapat datanya loh Mas Gani ya, informasi ini. Jadi saya tidak berani menjawab apakah bisa atau tidak. Tapi umumnya ketika ATP tidak ada, justru menstimulasi untuk dihasilkan ATP dari sumber lain. Jadi dia tidak kemudian menggunakan adenosin difosfat atau adenosin monofosfat. Jadi ketika ATP di P-nya lepas satu, itu kan ada sumber energi yang dihasilkan untuk aktivitas. Nah, ADP-nya nanti akan digunakan sebagai prekursor untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi kalau teman-teman belajar nanti di fotosintesis atau belajar di glikolisis, nanti itu ada proses adenosin difosfat itu digabungkan dengan fosfat inorganik oleh enzim namanya ATP sintase, itu menghasilkan ATP. Ya. Jadi ADP yang kemudian ada itu tidak akan, kalau bayangan saya itu ADP yang ada itu tidak akan digunakan untuk proses metabolisme, akan digunakan untuk anabolisme, tapi yang digunakan itu hanya ATP. Nah, ATP digunakan karena memang diputus ya fosfatnya. Nah, kalau sudah menjadi ADP, nanti ADP-nya akan diolah kembali menjadi ATP dengan fosfat yang ada anorganik, misalkan dari kalau tumbuhan misalkan dari unsur hara yang diambil dari tanah fosfatnya. Nah, di situ digabung ADP dengan P menjadi ATP lagi. Nah, gitu. Nah, itu terus berlangsung seperti itu. Gitu ya Mas Gani ya. Baik, saya pikir sudah pukul 12 lebih ya kan. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.